Elvina Rosada, NPM 20201450. Saya Yohana Silaban dengan NPM 202014501250. Nama saya Ulina dengan NPM 202014501253. Nama saya Sandio Miyandi dengan nomor NPM 202014501256. Saya Emilda Puspita Aji Putri dengan NPM 202014501275. Dalam perkembangan teknologi dan informasi, suatu organisasi dituntut mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar mampu memenuhi tuntutan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi cenderung statis dalam hal perkembangannya, karena tidak mau menerima aspek-aspek baru yang memungkinkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas output suatu organisasi. Menyikapi perkembangan yang ada, suatu organisasi dapat melakukan perubahan, yang mana perubahan tersebut dapat berupa perubahan aktivitas dalam organisasi yang mempengaruhi seluruh anggota organisasi. Menurut Best Places 2005, perubahan yang terjadi dalam organisasi seringkali membawa dampak yang tidak menguntungkan. Namun, perubahan tetap penting dilakukan oleh organisasi untuk mengubah kultur yang tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan membahas mengenai perubahan secara mendalam. Menurut Hatch tahun 1997, perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Menurut Porras dan Robertson tahun 1992, menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif yang tidak langsung bagi organisasi sebesar 38%. Perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Jadi, perubahan organisasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Oleh sebab itu, perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi. Di antaranya jadwal pekerjaan, dasar untuk departementalisasi, tentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, orang-orang dalam organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Definisi perubahan organisasi menurut para ahli yaitu Garrett R. Jones berpendapat bahwa perubahan keorganisasian yaitu proses dengan apa organisasi beralih dari keadaan mereka yang sekarang menuju keadaan yang diinginkan pada masa mendatang dengan tujuan efektivitas mereka. Sedangkan menurut Don Henrique John W. Slocum Jr. menyatakan bahwa perubahan keorganisasian dapat direncanakan adalah upaya yang diarahkan kepada tujuan tertentu yang dilakukan suatu organisasi untuk mempengaruhi kondisi status quo-nya sendiri atau status quo organisasi lain. Jadi, perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Suatu keadaan yang lebih baik atau sebagai bagian dan bidang proses organisasional, dan tidak ada pembahasan tentang organisasi akan lengkap tanpa pembicaraan topik yang kompleks ini. Sasarannya jelas untuk menciptakan sistem organisasi yang mampu tetap hidup dan berkembang, baik secara internal maupun eksternal. Manajemen perubahan merupakan bagian integral berfungsinya organisasi. Porter, Lawler, dan Heckman menyatakan bahwa kecepatan perubahan akan berbeda dari suatu organisasi dengan organisasi lainnya,
tetapi fakta tentang perubahan tidak. Dua jenis perubahan. Secara umum ada dua jenis perubahan dalam organisasi. Yang pertama, perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan terencana contohnya seperti sebuah perusahaan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membuat sebuah mesin produksi baru yang bisa menghasilkan produk 2 kali lebih cepat dari mesin sebelumnya, supaya tidak terjadi keterlambatan saat pesanan membludak. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Perubahan reaktif contohnya seperti perusahaan A mengubah target pemasaran saat permintaan produksi menurun. Di sini saya akan menerangkan tentang dorongan terhadap perubahan. Alasan utama dari masalah yang sering kali dihadapi organisasi adalah kegagalan untuk mengantisipasi atau merespon perubahan secara tepat. Dorongan untuk perubahan muncul dari dorongan eksternal dan dorongan internal. Nah, apa sih dorongan eksternal dan dorongan internal ini? Dorongan eksternal adalah perubahan yang berasal dari lingkungan umum organisasi. Misalnya, pesaing antar perusahaan memengaruhi suatu organisasi melalui struktur harga dan jalur produk. Maka, suatu perusahaan atau organisasi dapat memaksakan perubahan ketika mereka merundingkan upah yang lebih tinggi atau ketika anggota mereka melakukan penyogokan. Nah, sedangkan dorongan internal adalah dorongan yang di dalam organisasi dapat menyebabkan perubahan. Jika manajemen puncak merevisi strategi organisasi, mungkin akan menghasilkan perubahan organisasi. Dorongan internal lainnya, misalnya sikap pekerja terhadap pekerjaannya mereka, juga mungkin bergeser dan pekerja mungkin menuntut suatu perubahan dalam jam kerja atau kondisi kerja. Dalam kasus seperti ini, bahkan meskipun kekuatan yang mempengaruhi tersebut berasal dari lingkungan eksternal, organisasi harus merespon secara langsung kepada tekanan internal yang dihasilkan. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah komprehensif yang ditempuh dalam proses perubahan organisasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, menetapkan tujuan perubahan. Yang ketiga, mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan. Yang keempat, memilih teknik perubahan yang sesuai untuk mencapai tujuan. Yang kelima, merencanakan implementasi untuk perubahan. Yang keenam, mengimplementasikan rencana perubahan. Yang ketujuh, mengevaluasi perubahan dan tindak lanjut. Penjelasan selanjutnya yaitu bidang perubahan organisasi. Nah, bidang perubahan organisasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu mengubah budaya organisasi. Pada awalnya, orang berpendapat bahwa budaya organisasi yang sudah ditanamkan oleh pendiri dan sekaligus pemimpin tidak dapat atau sulit untuk mengubah. Namun, perkembangan menunjukkan bahwa perubahan budaya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Namun di sisi lain, perubahan budaya organisasi dapat pula mengalami kegagalan apabila tidak dipersiapkan dan dikelola dengan benar. Namun, apabila tidak melakukan perubahan budaya organisasi, sedangkan lingkungan berubah, dapat dipastikan mengalami kegagalan. Paling tidak, perubahan harus dilakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan pesaing. Dan selanjutnya yaitu
mengubah struktur dan rancangan. Perubahan dapat difokuskan pada setiap komponen dari struktur organisasi atau pada keseluruhan pada rancangan organisasi. Oleh karena itu, organisasi mungkin dapat mengubah cara merancang pekerjaannya. Contoh, perusahaan Toyota telah melaksanakan suatu rangkaian perubahan pada struktur perusahaan. Toyota tersebut lebih responsif terhadap lingkungan eksternalnya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengubah teknologi dan operasi. Teknologi merupakan suatu alat proses melakukan pekerjaan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengubah input menjadi output. Karena kecepatan inovasi teknologi dan perubahan teknologi menjadi semakin penting bagi organisasi. Contohnya, Microsystem telah mengadopsi siklus perencanaan jangka pendek yang dipersiapkan untuk perubahan lingkungan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengubah orang atau biasa yang disebut dengan SDM. Perubahan organisasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Contoh, suatu organisasi mungkin memutuskan untuk mengubah tingkat keahlian tenaga kerjanya. Oleh karena itu, program pelatihan dan kriteria rekrutmen baru diberlakukannya dalam meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dan perubahan juga diarahkan pada sikap dan nilai karyawan. Pada saat ini, perusahaan banyak manajer yang berusaha untuk menghilangkan permusuhan dengan bekerja, mereka mengadopsi hubungan yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu merekayasa ulang dalam organisasi. Secara spesifik, merekayasa ulang adalah merancang ulang secara radikal semua aspek bisnis untuk mencapai keuntungan besar dalam biaya, pelayanan, atau waktu. Saya Yohana di sini akan menjelaskan tentang inovasi organisasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan atau menggunakan keahlian dan kemampuan yang ia punya dalam melakukan atau mengembangkan suatu pekerjaan tertentu. Inovasi memerlukan kekuatan imajinasi dalam menghadapi masalah-masalah. Inovasi juga memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat, baik itu manfaat sosial maupun manfaat ekonomi. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Inovasi juga dapat diartikan sebagai usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada atau sudah diciptakan sebelumnya. Kenapa sih inovasi sangat penting? Inovasi penting karena tanpa produk atau jasa baru, setiap organisasi akan tertinggal jauh daripada pesaingnya. Jadi singkatnya, inovasi diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan suatu pekerjaan tertentu, baik itu produk, jasa, maupun teknologi. Terus di PPT juga ada bentuk inovasi. Bentuk inovasi yang pertama itu ada bentuk inovasi radikal dan inovasi bertahap. Inovasi radikal adalah produk, jasa, atau teknologi baru yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya mengganti produk, jasa, atau teknologi yang ada dalam suatu industri, atau dengan kata lain itu mengganti produk yang sudah diciptakan. Sedangkan inovasi bertahap adalah produk, jasa, atau teknologi baru yang memodifikasi produk, jasa, atau teknologi yang ada, yaitu singkatnya jadi kita memodifikasi, mengubah sedikit dari produk yang ada. Perusahaan yang mengimplementasikan inovasi radikal menggeser secara fundamental sifat dari persaingan dan interaksi perusahaan dalam lingkungan. Sedangkan perusahaan yang mengimplementasikan inovasi bertahap memperbaiki tapi tidak secara fundamental mengubah interaksi persaingan dari suatu industri. Lalu yang kedua ada inovasi teknikal dan inovasi manajerial. Inovasi teknikal adalah perubahan dalam penampilan fisik
atau kinerja dari suatu produk atau jasa atau proses fisik di mana suatu produk atau jasa dibuat. Dan inovasi manajerial adalah perubahan dalam proses manajemen di mana produk dan jasa disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen. Inovasi manajerial tidak sepenuhnya mempengaruhi penampilan fisik atau kinerja dari suatu produk atau jasa secara langsung. Lalu yang terakhir ada inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk adalah perubahan dalam karakteristik atau kinerja dari produk atau jasa yang ada, atau penciptaan dari produk atau jasa yang sama sekali baru atau belum diciptakan. Dan inovasi proses adalah perubahan dalam cara produk dan jasa dibuat, diciptakan, dan didistribusikan. Sementara inovasi manajerial pada umumnya mempengaruhi konteks pengembangan yang lebih luas, sedangkan inovasi proses secara langsung hanya mempengaruhi manufakturnya saja. Saya akan menjelaskan contoh inovasi organisasi. Kalau diperhatikan PPT di samping saya, yang pertama ada perusahaan Apple. Mereka berhasil mengintegrasikan iPod dan iTunes dengan sangat baik karena adanya kolaborasi yang kuat antara divisi hardware dan software, di mana mereka mengatasi semua isu teknis yang ada bersama-sama, bukan sekedar membagi tugas lalu dikerjakan masing-masing. Ketika kolaborasi pun, mereka juga sangat terbuka dan bahkan mendorong sesama untuk saling men-challenge demi menghasilkan ide-ide yang inovatif. Mantan CEO Steve Jobs pun juga mempraktikkan hal ini, di mana ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang pintar yang mampu men-challenge-nya agar dia terus berpikir inovatif. Jadi, budaya inovasi yang sangat kolaboratif seperti inilah yang mampu membuat karyawan-karyawan Apple terus bersinergi sebagai satu tim yang inovatif dan maju. Lalu yang kedua ada dari pabrik jamu dan pabrik obat-obatan. Kalau zaman dahulu sebelum merdeka, jamu disajikan di gelas oleh penjual jamu gendong keliling. Saat ini jamu sudah disajikan dalam bentuk sasetan. Tinggal dibuka, dapat diminum kapan saja dan di mana saja. Tidak diperlukan lagi penjual jamu keliling, namun sampai saat ini pun masih ada. Di perusahaan obat-obatan juga telah banyak dilakukan inovasi proses. Yang sebelumnya menggunakan mesin dengan kapasitas 10.000 per hari misalnya, telah diganti dengan mesin baru yang memproduksi 10.000 kapsul per menit dengan menggunakan tenaga kerja yang sama. Lalu yang ketiga ada mengubah struktur organisasi. Biasanya perusahaan yang mempunyai struktur organisasi yang ramping lebih survive atau mampu mengatasi krisis daripada organisasi yang lainnya. Organisasi dengan struktur flat biasanya disertai tanpa garis komando dari atasan ke bawahan. Garis komando diganti masing-masing pekerja bekerja sesuai dengan agreement, MOU atau peraturan kerja atau komitmen yang telah disepakati. Peran atasan bukan lagi sebagai supervisor atau tukang perintah dan mengawasi, tetapi ia berperan sebagai mentor atau coach. Dan otoritas tertinggi tidak terletak di pundak pemimpin, tetapi ditempatkan di sistem atau value yang telah disepakati bersama sebelumnya, yang umumnya dituangkan dalam visi, misi, kode etik, goal, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses inovasi organisasi. Proses inovasi organisasi terdiri dari pengembangan, penerapan, peluncuran, pertumbuhan, dan pengelolaan kematangan juga penurunan ide-ide kreatif. Yang pertama bisa dilihat di PPT adalah pengembangan inovasi. Apa sih pengembangan inovasi itu? Pengembangan inovasi itu meliputi evaluasi, modifikasi, dan peningkatan ide-ide kreatif. Pengembangan inovasi dapat mengubah suatu produk atau jasa yang hanya memiliki potensi sederhana menjadi suatu produk atau jasa dengan potensi signifikan. Lalu yang kedua ada penerapan inovasi. Apa sih penerapan inovasi itu? Penerapan inovasi itu suatu tahap di mana suatu organisasi mengambil suatu ide yang dikembangkan dan menggunakannya dalam rancangan.
manufaktur, dan pengantaran produk, jasa, atau proses baru. Pada tahap ini, inovasi muncul dari laboratorium dan diubah menjadi barang berwujud atau jasa. Lalu yang ketiga ada peluncuran atau aplikasi inovasi. Adalah tahap di mana suatu organisasi memperkenalkan produk atau jasa baru ke pasar. Akan tetapi, walaupun terdapat pengembangan dan aplikasi, produk dan jasa baru masih mungkin gagal pada tahap peluncuran. Lalu yang keempat ada pertumbuhan inovasi. Apa sih pertumbuhan inovasi itu? Ketika suatu inovasi telah diluncurkan dengan sangat berhasil, inovasi tersebut kemudian memasuki tahap pertumbuhan. Periode ini merupakan salah satu kinerja ekonomi tinggi untuk suatu organisasi, karena permintaan atas produk atau jasa seringkali lebih besar daripada pasokan yang ada. Lalu yang kelima ada pematangan untuk inovasi, yaitu adalah tahap di mana sebagian besar organisasi dalam suatu industri memiliki akses terhadap suatu inovasi dan menerapkannya dengan cara yang kurang lebih sama. Penurunan inovasi, lalu yang keenam ada penurunan inovasi atau yang terakhir. Penurunan inovasi ini apa sih? Penurunan inovasi adalah tahap di mana permintaan untuk suatu inovasi menurun dan inovasi pengganti dikembangkan dan diterapkan lebih lagi. Kepekaan organisasi terhadap inovasi. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi, yaitu ukuran organisasi dan karakteristik struktur organisasi. Ukuran organisasi mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin besar ukuran organisasi, makin cepat pula menerima inovasi. Sedangkan karakteristik struktur organisasi memiliki 4 dimensi, yaitu sentralisasi, kompleksitas, formalitas, dan keterbukaan. Sentralisasi artinya kekuasaan dan kewenangan kontrol dalam organisasi dipusatkan pada beberapa orang tertentu. Sentralisasi mempunyai hubungan negatif dengan kepekaan organisasi. Inovasi makin lambat diterima atau makin kecil kemungkinan organisasi itu menerima inovasi. Yang kedua, kompleksitas. Kompleksitas artinya anggota-anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang tinggi tingkatannya, misalnya para sarjana. Makin berkualitas atau mempunyai bobot ilmu yang tinggi, anggota organisasi berarti organisasi itu makin kompleks. Kompleksitas mempermudah anggota organisasi untuk memahami inovasi, tetapi sukar untuk membuat kesepakatan menerapkan inovasi. Kompleksitas mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Formalitas artinya organisasi itu mengutamakan ditaatinya aturan dan prosedur oleh anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas organisasi. Yang ketiga, formalitas. Formalitas mempunyai hubungan negatif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin formalitas suatu organisasi, makin kecil kemungkinan menerima organisasi. Keakraban hubungan antar anggota, yaitu eratnya hubungan interpersonal antar anggota organisasi. Keakraban hubungan antara anggota mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin akrab hubungan antar anggota, makin cepat organisasi menerima inovasi. Dan yang terakhir adalah kelenturan. Kelenturan organisasi atau keterbukaan artinya sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Kelenturan memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Cara untuk meningkatkan inovasi dalam suatu organisasi. Dalam sebuah tulisan Paul Siloan, terdapat 10 cara untuk meningkatkan inovasi dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu memiliki visi untuk berubah. Jangan berharap suatu tim akan menjadi inovatif apabila mereka tidak mengetahui tujuan yang hendak dicapai ke depannya. Inovasi harus memiliki tujuan dan seorang pemimpin harus mampu
menyatakan dan mendefinisikan tujuan secara jelas sehingga setiap orang dapat memahami dan mengingatnya. Para pemimpin besar banyak meluangkan waktu untuk menggambarkan dan menjelaskan visi, tujuan, dan tantangan masa depan kepada setiap orang. Mereka berusaha meyakinkan setiap orang akan peran pentingnya dalam upaya mencapai visi dan tujuan, serta dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka mengilhami kepada setiap orang untuk menjadi entrepreneur yang bersemangat dan menemukan cara-cara yang inovatif untuk memperoleh kesuksesan. Yang kedua, memiliki suatu rencana usulan yang dinamis. Anda harus memfokuskan pada rencana usulan yang benar-benar hebat. Setiap rencana mudah dilaksanakan, sumber tersedia dengan baik, responsif, dan terbuka untuk semuanya. Berikan penghargaan dan respon yang wajar kepada karyawan, serta para senior harus memiliki komitmen agar karyawan tetap dapat menjaga kesegarannya dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Yang ketiga, mematahkan aturan untuk mencapai inovasi yang radikal. Anda harus memiliki keberanian menantang berbagai asumsi aturan yang ada di sekitar lingkungan. Bisnis bukan seperti permainan olahraga yang selalu terikat dengan aturan dan keputusan wasit, tetapi bisnis tak ubah seperti seni, yang di dalamnya memiliki banyak kesempatan untuk berpikir secara lateral sehingga mampu menciptakan cara-cara baru tentang aneka benda dan jasa yang diinginkan para pelanggan. Yang keempat, memerangi ketakutan akan perubahan. Para pemimpin inovatif senantiasa mengobarkan semangat pentingnya perubahan. Mereka berusaha menggantikan kepuasan atas kemapanan yang ada dengan kehausan akan ambisi. Mereka akan berkata, saat ini kita memang sedang melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak boleh berhenti dan berpuas diri dengan kemenangan yang ada. Kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Mereka menyampaikan pula bahwa saat ini kita sedang melakukan sesuatu spekulasi baru yang penuh resiko, dan jika kita tidak bergerak, maka akan jauh lebih berbahaya. Mereka memberikan gambaran menarik tentang segala sesuatu yang hendak diraih pada masa mendatang. Oleh karena itu, satu-satunya cara menuju ke arah sana yaitu dengan berusaha memeluk perubahan. Yang kelima, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil resiko. Seorang pemodal yang berani mengambil resiko akan menggunakan pendekatan portofolio, berusaha mencari keseimbangan antara kegagalan dengan kesuksesan. Mereka senang mempertimbangkan berbagai usulan atau gagasan, tetapi merasa nyaman dengan berbagai pemikiran yang menggambarkan tentang kegagalan-kegagalan yang mungkin akan diterima. Yang keenam, beri setiap orang 2 pekerjaan. Mintalah kepada mereka untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka secara efektif, dan pada saat yang bersamaan, mintalah kepada mereka pula untuk menemukan cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaannya. Doronglah mereka untuk bertanya pada diri sendiri tentang apa sebenarnya tujuan esensial dari peran saya, hasil dan nilai real apa yang bisa saya berikan kepada klien saya, baik internal maupun eksternal. Apakah ada cara yang lebih baik untuk memberikan dan mencapai nilai atau tujuan tersebut? Dan jawabannya selalu mengatakan ya, tetapi kebanyakan orang tidak pernah tahu atau jarang menanyakan hal-hal seperti itu. Yang ketujuh, kolaborasi. Beberapa eksekutif perusahaan memandang kolaborasi sebagai kunci sukses dalam inovasi. Mereka menyadari bahwa tidak semua dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pada sumber-sumber internal. Oleh karena itu, mereka melihat dunia luar dan mengajak organisasi lain sebagai mitra sehingga bisa saling bertukar pengalaman dan keterampilan dalam tim. Yang kedelapan, menerima kegagalan. Pemimpin inovatif mendorong terbentuknya budaya eksperimen.
Setiap orang harus dibelajarkan bahwa setiap kegagalan merupakan langkah awal dari perjalanan jauh menuju kesuksesan. Untuk menjadi orang yang benar-benar cerdas dan tangkas, setiap orang harus diberi kebebasan berinovasi, bereksperimen, dan memperoleh kesuksesan dalam melakukan pekerjaannya. Termasuk di dalamnya mereka juga harus diberi kebebasan akan kemungkinan terjadinya kegagalan. Yang kedelapan, membangun prototip. Anda harus berani mencoba suatu ide baru yang biaya dan resikonya relatif rendah ke dalam pasar atau dunia nyata. Kemudian, lihat apa reaksi dari pelanggan dan orang-orang. Di sana sesungguhnya Anda akan lebih banyak belajar tentang dunia nyata dibandingkan jika Anda hanya melakukan uji coba dalam laboratorium atau terfokus pada sekelompok orang saja. Yang terakhir, bersemangat. Anda harus fokus terhadap segala sesuatu yang ingin dirubah. Setiap orang senantiasa bergairah dan bersemangat dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai tantangan. Energi dan semangat yang Anda miliki akan menular dan mengilhami setiap orang. Tidak ada gunanya jika Anda mengisi bus dengan penumpang yang selalu merasa asik dengan dirinya sendiri. Anda membutuhkan dan menghendaki orang-orang dan para pendukung Anda dengan semangat yang berkobar-kobar. Anda mengharapkan setiap orang dapat meyakini bahwa upaya mencapai tujuan merupakan suatu yang amat penting dan bermanfaat. Itulah 10 cara untuk meningkatkan suatu organisasi. Oke, baik. Di sini saya akan membahas pengertian dan tujuan perkembangan dari organisasi. Di sini pengertian dari perkembangan organisasi merupakan salah satu bidang perkembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi juga bersifat kritis dan berbasis sains, yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan juga memperkuat strategi, struktur, serta proses kerjanya. Pengembangan organisasi juga bisa dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan, karena banyaknya tahapan, proses, dan evaluasi selama dijalankan. Tujuan dari perkembangan organisasi. Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Salah satu tujuan pengadaan perkembangan organisasi adalah untuk mencari, mengidentifikasi perubahan apa dan di aspek apa perubahan tersebut diperlukan dalam sebuah organisasi. Tujuan ini juga untuk meningkatkan operasi perusahaan atau anggota staf mana yang akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Yang kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Pengembangan organisasi tentunya memiliki tujuan selaras dengan pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui analisis pengembangan organisasi yang menyatukan proyeksi penjualan dan permintaan customer untuk menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang ketiga, mendukung inovasi produk. Pengembangan organisasi di sini sangat penting karena dapat membantu menganalisis setiap elemen pengembangan produk dan menciptakan metode penerapan yang lebih efektif. Beberapa proses yang bersatu dalam pengembangan organisasi untuk membantu inovasi produk adalah analisis kompetitif, pengembangan teknologi, riset pasar sasaran, analisis kapabilitas manufaktur, bisa juga paten dan merek dagang. Tujuan yang terakhir yaitu menganalisis proses kerja. Ketika perusahaan Anda terlibat dalam pengembangan organisasi, Anda dapat menganalisis proses kerja untuk efisiensi dan akurasi. Anda dapat menemukan apakah ada hal yang tumpang tindih atau tidak dalam hal yang Anda lakukan,
Atau mungkin Anda membutuhkan lebih banyak karyawan untuk mengambil tugas yang kurang terorganisir. Selanjutnya ada tahapan perkembangan organisasi. Bisa dilihat di sini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Tahap pertama, pengembangan kelompok ini melibatkan membuat semua anggota tim saling mengenal dengan tujuan satu sama lain. Anggota mencoba sesi ice breaking kecil satu sama lain untuk mengukur kesamaannya ataupun ketidaksamaannya, kekuatan dan kelemahannya untuk memahami seberapa baik atau tidak menguntungkan kondisi kerja, sehingga akan membantu untuk mengetahui bagaimana kondisi tim saat itu. Yang kedua ada brainstorming. Setelah tim berhasil dibentuk, tahap brainstorming dimulai. Ini melibatkan sesi tukar pendapat untuk memutuskan aturan, etika, kriteria untuk evaluasi, dan sistem penghargaan. Hal terpenting dari sesi brainstorming ini yaitu untuk menentukan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyelarasan. Fitur utama dalam tahap ini adalah kohesi antar anggota tim. Anggota tim sekarang bersedia menerima ide, pendapat, fakta dan angka, prosedur dan solusi dari satu sama lain, mendengarkan dan menerima satu sama lain, menyamakan persepsi-persepsinya, dan menyamakan ritme kerja. Yang keempat ada pelaksanaan. Ketika tim tersebut berhasil menyelesaikan 3 tahap yang disebutkan di atas tadi, grup tersebut mencapai tahap perform, yang ditandai dengan semangat tim, persatuan, dan efisiensi yang tinggi. Setiap anggota tim pasti sangat menyadari peran mereka masing-masing dan berkontribusi untuk tujuan bersama. Dan yang terakhir ada monitor dan evaluasi. Selama proses pelaksanaan perlu diadakan proses monitor, kemudian setelahnya perlu diadakan evaluasi. Apakah proses dan tujuan sudah sesuai dengan yang diharapkan, atau apakah sudah terjadi perkembangan? Jika sudah, maka bisa dipertahankan, tetapi jika masih kurang, maka bisa diperbaiki lagi ke depannya. Selanjutnya ada contoh praktik perkembangan. Di sini terdiri dari 5 contoh. Yang pertama, membuat sistem project management. Bisnis kecil yang tertarik untuk meningkatkan cara pengelolaan proyek oleh karyawan mungkin akan menggunakan perkembangan organisasi untuk pemetaan rencana dalam membuat atau menemukan sistem project management. Dengan sistem manajemen proyek, semua aspek proyek dari awal sampai penutupan menggunakan metode ilmiah dan terstruktur. Proyek harus diarahkan juga dan dirancang dengan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mengembangkan pelatihan layanan customer. Pelatihan dapat meningkatkan seberapa efisien karyawan bekerja dan berapa tingkat layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Layanan pelanggan yang buruk dapat menghasilkan penjualan yang buruk juga dan reputasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dengan mengembangkan program pelatihan layanan pelanggan baru ini, maka keterampilan atau nilai-nilai yang terkait dengan pelayanan pelanggan dapat menjadi lebih baik juga. Yang ketiga, meningkatkan hubungan masyarakat. Bisnis tidak selalu diterima dengan tangan terbuka di komunitas tempat mereka beroperasi. Melalui program perkembangan organisasi, Anda juga bisa memberikan kontribusi kepada komunitas dan masyarakat sekitar, sehingga hubungan perusahaan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Yang keempat, manajemen perubahan dan talenta. Bersama-sama dengan departemen, komite, dan unit-unit lainnya dalam perusahaan merencanakan dan melaksanakan perubahan-perubahan yang signifikan di perusahaan, seperti reorganisasi atau perpindahan dan perubahan divisi. Reorganisasi maksudnya membentuk organisasi atau struktur organisasi baru dalam perusahaan agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini akan membantu para manajer dalam menilai tiap karyawannya, sehingga orang yang tepat berada di peran yang tepat juga, dengan seperangkat keterampilan
yang dibutuhkan di waktu yang tepat. Yang terakhir, merancang ulang proses bisnis. Pengembangan organisasi dapat dijadikan tools dalam menganalisis metode kerja saat ini untuk menentukan perlu tidaknya dirancang metode kerja baru yang lebih baik. Hasilnya akan memperlihatkan Anda seperti apa proses bisnis yang perlu dijalankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi komunitas dan investor. Teknik pengembangan organisasi. Ada beberapa teknik atau jenis intervensi atau aktivitas secara umum yang dianggap sebagai bagian dari pengembangan organisasi, yaitu pertama, aktivitas diagnostik, yang kedua, membangun tim, yang ketiga, timbal balik survei, yang keempat, pendidikan, yang kelima, aktivitas antar kelompok, yang keenam, penyelesaian melalui pihak ketiga, yang ketujuh, aktivitas teknostruktural, yang kedelapan, konsultasi proses, yang kesembilan, perencanaan hidup dan karir, yang kesepuluh, bimbingan dan konseling, yang kesebelas, perencanaan dan penetapan tujuan.